Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani al-kiram, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi diri saya dan bagi Anda sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan suatu kelezatan dan kenikmatan yang dirasakan oleh para anbiya, para rasul dan juga orang-orang yang saleh. Kelezatan apakah itu? Yaitu kelezatan memaafkan dan berlapang dada. Sungguhnya kita dapati sebagian orang yang memiliki permasalahan sama orang lain, terkadang bermusuhan sama kerabatnya sendiri, jengkel sama pamannya, jengkel sama kakaknya, bahkan terkadang jengkel sama bibinya, bahkan terkadang bermusuhan dengan ibunya sendiri, dengan ayahnya sendiri, atau jengkel sama teman-teman kantornya, atau teman-teman bergaulnya. Sehingga orang-orang seperti ini, dia tidak merasakan kelezatan. Buktinya apa? Tatkala dia ingin tidur, dia sulit untuk bisa tidur. Bahkan dia berusaha untuk tidur, tapi apa? Kejengkelan, menyerang hatinya. Kejengkelan, kemarahan, kedongkolan terhadap teman-temannya, terhadap kerabatnya, membuat dia sulit untuk tidur. Dia berusaha meletakkan bantal di kepalanya, namun tidur tidak juga mendatanginya. Kenapa? Pikiran dia, hati dia tidak enak, tidak gelisah hatinya. Tetapi orang yang memaafkan berbeda. Orang yang memaafkan, hatinya lapang, dia mungkin dicerca oleh orang lain, dihina oleh orang lain, tapi dia dalam keadaan bahagia, dia pun tidur pulas. Dia tidak ingin merepotkan hatinya, tidak ingin menyulitkan hatinya. Kita tahu hati kita ini kecil, kalau kita isi dengan kebencian, kemarahan, kedongkolan, hati ini jadi berat. Hati ini jadi berat sehingga untuk tidur pun sulit, untuk mau santai pun sulit, sehingga di mana-mana gelisah hati ini. Kenapa? Karena jengkel sama orang lain, marah sama orang lain. Lihatlah bagaimana anbiya, bagaimana para rasul, musuh mereka begitu banyak, ya. Bagaimana orang-orang soleh, betapa banyak orang yang jengkel sama mereka. Akan tapi subhanallah, ya, mereka mudah memaafkan. Sehingga mereka bisa menemukan kelezatan, ya, memaafkan dan kelezatan berlapang dada. Lihatlah bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, Nabiullah Yusuf alaihissalam, bagaimana sifat memaafkan yang luar biasa. Yusuf alaihissalam dipisahkan oleh kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf alaihissalam dalam sumur. Padahal Nabi Yusuf tatkala itu masih kecil, dipisahkan dari ayahnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan berapa lama Nabi Yusuf dipisahkan dari ayah yang sangat dia cintai. Ada ulama yang mengatakan 20 tahun atau 23 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, dijauhkan dari ayahnya sementara dia masih kecil. Ini merupakan perkara yang sangat menjengkelkan. Kemudian akhirnya dijual menjadi seorang budak dan seterusnya sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan hikmat Allah menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang terkenal di negeri Mesir. Sehingga akhirnya cerita pun berlanjut akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mendatangkan keluarganya ke negeri Mesir dan dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian saudara-saudaranya pun mengatakan, laqad atharakallahu alaina, wahai Yusuf alaihissalam, sungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan kepada engkau. Namun Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak marah kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Subhanallah, lihat perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada celaan bagi kalian, wahai saudara-saudaraku. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan hanya memaafkan, bahkan Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan saudara-saudaranya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah dipisahkan dari ayahnya, ya, dengan waktu yang begitu lama. Namun kelapangan hati Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yusuf merasakan kelezatan memaafkan dan kelezatan berlapang dada. Lihatlah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana jengkelnya orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat kezaliman yang telah mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan dari kampungnya, dari kota Mekah, ya. Dikeluarkan, harus meninggalkan sanak keluarga, harus meninggalkan tanah kelahirannya, tanah kelahiran yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilarang untuk bisa berumrah, dilarang untuk berhaji, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir, akhirnya harus berhijrah ke kota Madinah. Kemudian 8 tahun berikutnya Rasulullah SAW kembali, atau berapa tahun berikutnya Rasulullah SAW kembali menyerang orang-orang Mekah dari Madinah, kemudian datang ke Mekah untuk menaklukkan kembali tanah kelahirannya, kota Mekah. Dan tatkala itu orang-orang kafir musyrikin Quraisy pun merasa takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyangka bahwasanya Nabi akan melampiaskan dendamnya dan akan bunuh mereka. Tetapi kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang kalian sangka akan aku lakukan kepada kalian?
Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim, engkau adalah seorang yang mulia, anaknya seorang yang mulia. Mereka puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, aku tidak berkata kepada kalian kecuali kama qala akhi Yusuf, sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf, la tathriba alaikum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mencela, memaafkan langsung terhadap orang-orang musyrikin Arab tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah mengampuni kalian. Tidak bisa orang melakukan demikian kecuali mengetahui dan pernah merasakan lezatnya memaafkan, lezatnya berlapang dada. Lihatlah bagaimana kisah seorang nabi yang pernah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, tentang seorang nabi, admauhu, kaumnya membuat wajahnya berdarah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yamsahud dam, dan dia an wajhi, kemudian dia menghapuskan atau mengusap darah dari wajahnya. Kemudian dia berkata, Rabbi ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak paham. Dia bukan cuma memaafkan kaum yang telah melukainya, bahkan dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kaumnya. Dan beliau bahkan dia mendatangkan uzur bagi kaumnya. Ya Allah, mereka melakukan demikian karena tidak mengerti. Luar biasa bagaimana kelapangan dada para anbiya dan para rasul. Oleh karenanya, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menghilangkan rasa dongkol, rasa hasad, rasa dengki dari hati kita terhadap sama kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansar, mereka berdoa, "Ya Allah, ya, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang sebelum kami, orang-orang yang beriman sebelum kami." Subhanallah, mendoakan dirinya, mendoakan orang yang beriman yang lain. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ghil, dengki, hasad, kejengkelan terhadap orang-orang mukmin yang lain. Sungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini doa yang diperintahkan oleh Allah agar kita berdoa dengan doa tersebut, sifat yang sangat mulia. Oleh karena kita lihat bagaimana penghuni surga, Allah akan bersihkan hati-hati mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil." Dan kami akan mencabut ghil, yaitu kedengkian, kejengkelan dari hati-hati penghuni surga sebelum Allah masukkan ke dalam surga Allah. Dan kita tentunya ingin memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat penghuni surga. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbicara tentang para anbiya saja, tapi kita juga berbicara tentang contoh nyata, ya, para ulama bagaimana kelapangan hati mereka dalam memaafkan. Saya juga tidak berbicara tentang para ulama terdahulu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat luar biasa sifat maafkannya. Saya berbicara tentang ulama zaman sekarang, Syekh bin Baz rahimahullah, yang hidup di abad kita, abad ke-20, hidup di abad kita ini. Bagaimana sifat memaafkannya yang luar biasa. Disebutkan dalam satu ceramah tentang bagaimana sifat Syekh bin Baz rahimahullah, di mana suatu saat beliau hadir dalam pengadilan. Tatkala itu ada seorang pemuda yang dihukum oleh pengadilan dengan hukuman yang buruk. Maka pemuda ini pun mencela Syekh bin Baz, memaki-maki Syekh bin Baz. Ya, sementara di depan pengadilan, di depan orang banyak, Syekh bin Baz dimaki-maki. Akhirnya salah seorang tentara askar, ya, melihat memandang ke Syekh bin Baz. Begitu kalau Syekh bin Baz memberi perintah untuk melakukan sesuatu terhadap orang ini, maka akan dia lakukan. Ternyata tatkala dia melihat Syekh bin Baz hanya menundukkan pandangannya. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah hanya mengatakan, Allahumma ghfirli, astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dicela dan dimaki-maki oleh pemuda tersebut. Qadarullah, selesai acara pengadilan. 4 hari berikutnya, qadarullah, ternyata pemuda ini, ya, meninggal dunia. Pemuda yang tadi mencela dan maki-maki Syekh bin Baz meninggal dunia. Akhirnya tatkala akan disolatkan dan imam sudah maju ingin menyolatkan pemuda ini, tiba-tiba ada yang melaporkan, pemuda ini 4 hari yang lalu mencaci maki Syekh bin Baz rahimahullah. Maka akhirnya imam tidak mau mensolatkan orang ini. Kenapa? Orang ini mencaci maki Syekh bin Baz. Akhirnya dikuburkan, mungkin yang menyolatkan hanya keluarganya, sementara imam kampung tidak mau menyolatkan dia. 3 bulan berikutnya, ya, sampailah kabar kepada Syekh bin Baz tentang kisah pemuda tadi. Maka Syekh bin Baz pun kaget mendengar cerita tersebut. Maka dia pun minta supirnya untuk mengantar Syekh bin Baz, mengantar beliau ke kuburan orang tersebut. Maka supirnya pun segera mengantar Syekh bin Baz ke kuburan pemuda tadi yang tidak disolatkan oleh imam kampungnya. Maka Syekh bin Baz rahimahullah kemudian sholat jenazah di kuburan orang tersebut. Kemudian Syekh bin Baz berdoa sekitar setengah jam mendoakan pemuda ini. Luar biasa ikhwan. Bagaimana orang bisa seperti ini kecuali karena hatinya apa? Hatinya yang sangat lembut. Oleh karena ikhwani fil azani wallakum, saya juga pernah mendengar cerita di Idaatul Quran. Tatkala suatu saat Syekh bin Baz kemudian sedang mengisi pengajian, tiba-tiba ada orang yang
mengirim pertanyaan, Syekh bin Bas, saya mohon maaf karena saya pernah mencela engkau demikian. Mohon maafkan saya Syekh bin Bas. Maka Syekh bin Bas mengatakan, ya bunayya, ya ibni, wahai anakku, wahai putraku, saya telah maafkan engkau. Dan juga saya telah maafkan orang-orang yang sebelum engkau mencelaku. Dan saya juga akan maafkan orang-orang yang setelah engkau akan mencelaku. Luar biasa, akhirnya membuat orang-orang para hadirin pun menangis mendengar jawaban Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Tidak mungkin seorang ya bisa memiliki kebersihan hati, kemudian memaafkan saudaranya, kecuali orang yang memiliki iman yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui bahwasanya di balik pengampunan dan memaafkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum." Hendaknya mereka berlapang dada dan memaafkan. Apakah kalian ingin dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jika kalian memaafkan saudara kalian, maka kalian akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanil kiram, ya, ikhwatil kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kau ingin bahagia? Anda ingin bahagia? Maka maafkanlah saudara-saudara Anda. Maafkanlah kakak Anda, maafkanlah ibu Anda kalau bersalah sama Anda. Maafkanlah istri Anda, maafkanlah guru Anda, maafkanlah teman Anda. Ya. Anda akan merasakan ketenangan, tidur pulas, santai. Tapi kalau Anda tidak maafkan, maka akan menjadi dongkol. Berjalan di mana-mana dongkol. Setiap melihat musuh Anda semakin dongkol. Seakan-akan Anda kurang beriman tentang takdir Allah. Yakinlah bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika Anda maafkan, maka Allah akan berikan kelezatan dalam hati Anda. Kelezatan memaafkan. Dan sungguh memaafkan itu ada kelezatan. Dan begitu indah jika seorang punya masalah dengan orang lain. Dan orang tersebut menzalimi dia. Kemudian dia bangun di malam hari. Sholat malam kemudian berdoa, ya Allah ampunilah si fulan. Ampunilah si fulan. Ya Allah telah menzalimiku. Maafkanlah dirinya. Allah akan berikan kelezatan yang luar biasa dalam hati orang yang melakukan demikian. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mudah memaafkan, sehingga kita bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan bahagia, tidur dengan pulas, bisa memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau kita jengkel sama orang, ada perkataannya kita kritiki, omongannya sedikit-sedikit kita kritiki, kita ingin bantah, kita ingin ngerot, kita ingin bantah, akhirnya apa? Pusing dada kita ini, jantung kita ini apa? Sempit, dada kita sempit, dan ternyata kita tidak bisa melampiaskan kemarahan kita. Orang tersebut yang kita marahin terkadang santai-santai saja, tidak ada musibah yang menimpanya. Oleh karenanya, tatkala kita maafkan, maka kebahagiaan yang akan kita rasakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.